Oke, salam teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas satu renungan, yaitu iman yang benar. Mari kita bahas, teman-teman. Nah, kita harus mengerti apa itu iman. Mungkin teman-teman sudah sering kali mendengar iman itu apa, tapi kali ini saya ingin mengulangi dan mungkin akan menambahkan sedikit mengenai iman itu. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari yang kita harapkan, teman-teman. Jadi dasar. Kalau kita berpikir dasar itu berarti sesuatu yang awal, sesuatu yang menjadi kekuatan kita, fondasi kita. Berarti iman adalah fondasi yang dari apa yang kita harapkan dan bukti dari yang belum kita lihat. Iman itu sudah bukti, walaupun kita belum lihat, tapi itu adalah bukti. Kita percaya, walaupun kita belum melihat, itulah iman. Dasar dari yang kita harapkan dan bukti. Bukti itu sesuatu yang kita yakin itu kita dapat, namun kita belum lihat. Itulah iman. Artinya iman itu seperti sebuah pijakan yang kuat yang kita percaya dalam mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat atau kita miliki. Oke, sudah bisa mengerti teman-teman? Teman-teman bisa ulangi lagi. Selanjut lagi. Nah, contoh pelaku iman di perjanjian lama, yaitu Abraham. Ketika Abraham diberikan janji bahwa dia akan memiliki keturunan, Tuhan akan memberikan dia keturunan yang seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan dia percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa di usia yang bahkan sudah sangat tua, dia percayakan janji Tuhan bahwa dia akan memperoleh keturunan. Tapi dalam dia menanti itu juga dia ragu, teman-teman. Dia lihat di usia yang sudah lanjut, dia pikir dia tidak akan memiliki keturunan. Dia berpikir bahwa budaknya akan menggantikan dia, tapi Allah datang lagi dari malaikatnya untuk meyakinkan dia kembali bahwa yang akan mewarisi kekayaannya atau mewarisi harta miliknya itu adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Ishak. Tapi itu ia miliki pada usia yang sangat tua, di mana Sarah sudah mati haid. Nah, disitulah dia tetap percaya janji Tuhan, di mana dia akan memperoleh anak yang menjadi ahli warisnya. Itulah iman, dia tetap percaya walaupun dia sudah sangat tua. Juga Henok, dia sangat bergaul dengan Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan dan diangkat ke surga. Elia juga mengalami pengangkatan. Musa juga, dia melakukan banyak mujizat. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dia bisa membela laut, Tebarau, laut yang sangat besar itu dia belah menjadi bagi dua. Artinya mereka adalah pelaku iman. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara yang menurut manusia tidak bisa, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terus perjanjian baru, Yesus menjadi contoh bahwa kalau kita percaya dengan iman, kita bisa memindahkan gunung, kita bisa mengadakan mujizat asal kita percaya saja. Seperti itu. Murid-muridnya Yesus juga banyak melakukan tanda-tanda dan mujizat karena percaya bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Seperti itu. Rasul Paulus juga banyak melakukan mujizat-mujizat, dan pengikut-pengikut Yesus banyak yang melakukan mujizat dan hal yang lain seperti itu. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh hamba Tuhan, yaitu pelaku iman. Jadi kita sebagai orang percaya harus hidup dengan iman, karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang menurut manusia tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Seperti itu. Nah, bagaimana cara iman bekerja dengan baik? Nah, kita harus mengerti bagaimana kita harus memiliki iman yang bisa bekerja dengan baik. Apa yang kita harus persiapkan? Yaitu kita harus menyiapkan hati yang baik, sehingga iman itu bisa bekerja. Kalau hati kita kacau atau hati kita gundah gulana, iman itu tidak bisa bekerja, karena kita butuh hati yang bersih, hati yang suci, hati yang baik untuk bisa iman itu bekerja.
Matius 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekuatan dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau kita tabur di hati yang kurang baik, maka dia akan menghasilkan, tidak akan tahan sebentar lagi dia sudah layu atau sudah gugur. Begitu kalau kita taruh hati yang baik seperti di Matius 13 ayat yang lain yang tentang menabur benih di tanah yang subur, itu dia menghasilkan buah yang berkali-kali, ada yang 30, ada yang berapa 50 dan 100 kali lipat. Itu teman-teman bisa baca. Berarti hati yang baik, kita harus menyiapkan hati yang baik. Karena dari hati yang baik terpancarlah kehidupan. Seperti itu di Amsal itu. Lahir baru. Kedua, lahir baru artinya mengalami baptisan air dan Roh Kudus. Ya, teman-teman harus juga mengalami baptisan air dan Roh Kudus seperti yang sudah saya sampaikan di renungan sebelumnya tentang hidup oleh Roh. Itu saya sudah bahas tentang baptisan air dan Roh Kudus. Teman-teman bisa dengar kembali supaya teman-teman bisa mengerti apa itu lahir baru. Berarti kita harus lahir baru, teman-teman. Kalau kita hanya hati saja tapi tidak melahir baru, tidak mengalami jamahan Tuhan, urapan Tuhan, hadirat Tuhan, susah kita untuk iman kita bekerja, karena kita harus dibaharui kembali. Karena kita dulu berdosa, tapi kita harus ditebus kembali dengan darah Yesus. Dan melalui baptisan itu adalah, baptisan air adalah pertobatan, sedang Roh Kudus dan juga baptisan Roh Kudus untuk kita dibaharui lagi roh kita oleh Roh Kudus. Nah, Yohanes 3:5 ayat 5 berkata, "Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi kalau teman-teman tidak mengalami baptisan air dan roh, teman-teman akan sulit mengalami jamahan Tuhan atau mengalami perubahan dalam hidup teman-teman. Dalam arti iman, ya teman-teman, iman teman-teman tidak akan naik. Iman teman-teman hanya seperti itu saja dan tidak pernah bertumbuh. Teman-teman harus memiliki hati yang baik, harus lahir baru, sehingga teman-teman bisa, iman teman-teman bisa meningkat, bisa menaik seperti tanaman latar belakang yang saya buat ini, seperti tanaman yang tumbuh subur hijau. Nah, seperti itu iman. Kalau dia pada hati yang baik dan juga hidup kita mengalami pembaruan, lahir baru, maka iman itu akan bertumbuh seperti tanaman yang subur di tepi air, alir air. Seperti itu, teman-teman. Ketiga, teman-teman harus rajin melakukan saat teduh. Teman-teman harus rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Tidak boleh kendor, tidak boleh setengah-setengah, harus setia, harus konsisten, harus berjuang. Maka iman akan bertumbuh, teman-teman. Dari hari ke hari, iman teman-teman tidak stuck, tidak seperti iman anak kecil lagi yang hanya tiap hari hanya merengek. Itu tidak seperti itu, teman-teman. Teman-teman akan tangguh menghadapi badai apapun. Teman-teman akan kuat menghadapi apapun. Teman-teman akan naik terus, bertumbuh dalam kebenaran, dalam kehidupan yang benar, dalam kekudusan yang luar biasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga keempat, itu persekutuan dengan orang percaya. Jadi teman-teman cari persekutuan yang tepat, yang benar, yang kudus, di mana orang-orang yang hidup benar. Teman-teman cari persekutuan seperti itu yang bisa membuat teman-teman bertumbuh dalam Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan, cari seperti itu. Jadi teman-teman harus cari persekutuan yang tepat, yang kudus, yang benar-benar orang-orang di dalam, benar-benar orang-orang yang sangat tajam dengan Tuhan, sangat kuat dengan Tuhan. Teman-teman gabung di situ supaya teman-teman bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, jenis iman di PL, teman-teman, dan PB. Iman di perjanjian adalah iman yang tidak memiliki dasar untuk berharap, tapi mereka tetap berharap pada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, Roma 4 ayat 18-19 berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ayat ini berkata bahwa, ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Jadi di perjanjian lama mereka tidak punya dasar. Iman itu tidak punya dasar. Seperti itu. Walau mereka percaya tapi tidak punya dasar. Sedangkan di perjanjian baru kita memiliki dasar yang kuat.
Di ayat yang 19 kita lagi, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim sana telah tertutup. Jadi waktu itu iman yang waktu itu adalah iman yang tidak memiliki dasar. Seperti itu. Jadi mereka tidak punya dasar untuk berharap dan juga percaya. Jadi tidak punya pijakan yang kuat dalam mereka berharap, tapi mereka tetap percaya, tetap berusaha berharap. Seperti itu. Karena mereka belum melihat iman yang dasar yang kuat untuk mereka bisa berharap. Tapi kita di perjanjian baru memiliki dasar yang kuat. Tetap di yang saya tulis ini, tapi iman di perjanjian baru kita memiliki dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita memiliki dasar yang kuat, iman yang di perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Dia pribadi yang nyata yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang percaya akan Dia. Roma 5 ayat 1-2 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita punya dasar yang kuat saat kita percaya, saat kita beriman bahwa kita punya dasar, yaitu Yesus. Yesus adalah pijakan yang sangat kuat dan yang tepat dan benar saat kita percaya. Bahwa hanya kepada Dialah kita percaya dan kita berharap akan sesuatu yang kita harapkan. Dia adalah yang akan menepati setiap janji yang Dia katakan. Asal kita percaya serius dengan sungguh-sungguh, bertahan, bersabar, maka semua yang Dia janjikan akan kita dapatkan. Seperti itu. Yesus adalah dasar yang kuat untuk kita percaya. Tidak ada lagi dasar yang lain. Hanya Yesus Kristus adalah dasar yang kuat saat kita percaya. Seperti itu. Jadi dalam perjanjian lama mereka tidak punya dasar untuk berharap, tapi mereka tetap berharap begitu teman-teman. Tapi kita sudah punya dasar yang kuat atau punya pijakan yang kuat, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita masuk ke dalam kasih karunia Allah, sehingga kita memperoleh pengampunan. Seperti itu, dengan cuma-cuma oleh karena darah Yesus. Saat kita percaya, maka kita diangkat Dia sebagai anak dan kita layak bagi kemuliaan Allah Bapa. Seperti itu. Kemudian sumber iman yang benar. Nah, sumber iman itu sebenarnya datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan iman kepada kita, yang menaruh iman dalam hati kita. Seperti itu. Asal kita menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup benar sungguh-sungguh, merenungkan firman siang dan malam, berjuang hari demi hari memuji Tuhan setiap hari, maka iman itu akan timbul teman-teman, datang dalam hati kita. Tuhan adalah sumber iman itu, yang memberikan kepercayaan akan Dia. Dia yang memberikan itu semua. Jadi kita, iman itu memang harus datangnya dari Tuhan, dan kita mulai menumbuhkan saat kita meresponi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita merespon Tuhan, kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, maka mulailah iman itu akan bertumbuh teman-teman. Tuhan yang menaruh benih itu, tapi kita juga harus mengusahakan benih firman itu atau iman itu untuk bertumbuh dengan kita mencari Dia, sungguh-sungguh merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka iman itu akan timbul teman-teman. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Seperti itu teman-teman. Efesus 6 ayat 23 berkata, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah. Jadi iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Lukas 17 ayat 5-6. Lalu kata Rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi iman itu kita bisa minta untuk tambahkan. Saat orang-orang yang sakit di perjanjian baru, waktu Tuhan Yesus berkata bahwa berikanlah iman, tolonglah aku yang kurang percaya seperti orang buta itu, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Jadi kita minta rasa percaya itu kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan aku iman, berikan aku rasa percaya agar aku bisa mampu percaya kepadamu. Kalau kita mungkin rasa kurang percaya sama Tuhan, minta supaya Tuhan berikan kita rasa percaya kepada Dia. Mungkin Dia akan menjamah kita dengan kuasa Roh Kudus sehingga menimbulkan iman atau percaya akan Dia. Minta teman-teman. Atau yang mungkin kurang, tambahkan teman-teman. Jika masalah teman-teman besar, minta Tuhan untuk tambahkan iman dalam hati teman-teman supaya teman-teman semakin percaya dan yakin bahwa janji Tuhan ya dan amin. Jawab Tuhan. Ayat yang 6 yang Lukas 17. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja,
Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi kalau kita punya iman sebesar biji sayur, kita dapat berkata kepada pohon ara ini akan terbantun, akan pindah. Jadi iman itulah sangat luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman yakin, benar-benar sungguh-sungguh yakin sesuai dengan kehendak Tuhan bahwa itu benar, yang teman-teman harapkan itu benar-benar menjadi berkat bagi teman-teman dan menjadi berkat bagi orang lain, yakin, percaya kalau itu kehendak Tuhan akan terjadi teman-teman. Tidak ada yang mustahil kalau kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Apapun yang kita harapkan, yang kudus, yang benar, pasti kita dapatkan. Amin. Nah, kapan itu ada? Kapan iman itu ada? Kapan itu iman itu ada timbul? Ya saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka iman itu kan datang. Pertama saat kita membaca kitab, ya mendapatkan dorongan dari Tuhan, lihat suara Roh Tuhan atau Roh Kudus. Saat kita mendengar suara Roh Kudus, iman timbul, atau kita diingatkan firman Tuhan. Saat kita menjalan tiba-tiba firman Tuhan bekerja, berbicara dalam hati kita. Roh Kudus berbicara tentang firman Tuhan sehingga kita dapat mengatasi masalah kita. Saat kita berjalan ada masalah apa, saat itulah firman Tuhan muncul, Roh Kudus berbicara, itu iman timbul. Jadi teman-teman, kalau teman-teman jarang baca Alkitab, malas baca Alkitab, bagaimana teman-teman bisa punya iman, teman? Karena dari firman lah kita percaya. Kalau kita kurang baca Alkitab, maka iman itu akan kurang juga kita dapat, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita jarang baca kitab, malas baca kitab, bagaimana iman itu akan timbul, teman-teman? Jadi teman-teman harus rajin baca kitab. Dengan baca kitab, dengan rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka iman itu akan timbul. Tanpa firman Tuhan, tanpa baca firman Tuhan, teman-teman akan jalani hari-hari dengan rasa kekhawatiran, ketakutan, karena teman-teman kurang baca Alkitab atau malas baca kitab. Kalau teman rajin baca kitab, maka iman itu akan semakin luar biasa, makin bertumbuh. Bahkan firman itu seperti firman itu seperti dia kayak membersihkan hati-hati kita yang kurang percaya, membuat kita semakin percaya. Firman itu membuat kita semakin luar biasa, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi firman itu sangat luar biasa, teman-teman. Jangan sepelekan baca kitab, jangan abaikan baca kitab, rajin baca kitab, karena itulah kunci setiap orang percaya. Kepada siapa kita beriman? Yes, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, jangan kepada hal-hal benda ini. Kita jangan mau memiliki apa yang kita inginkan, misalnya ingin motor, tapi iman kita kepada uang, atau kita berharap pada uang, fokus kita pada uang, harta dunia, tidak. Kita harus berpijak iman kita kepada Yesus, seperti itu. Galatia 2:16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan karena iman, oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi hanya kepada Yesus dasar iman kita, fokus kita. Kalau kita mau ingin sesuatu, harus Yesus, harus menjadi Yesus patokannya, dasarnya kita berharap. Tidak ada tempat yang lain kita berharap. Kalau kita berharap hanya pada orang lain, pinjam iman. Kalau kita minta bantuan orang lain, kita berharap pada dia, kita bergantung pada orang lain karena dia punya ini itu. Kita selalu gantung pada orang lain. Nah, itu lama-lama kita bukan beriman kepada Yesus, tapi beriman pada orang lain. Kita percaya suatu saat dia akan bantu saya, suatu saat dia akan tolong saya. Kan dulu saya sudah pernah bantu dia, maka saya percaya dia akan bantu saya. Nah, itu iman yang kepada orang maksudnya ketika dia tidak menolong teman akan kecewa. Tapi kalau kita punya dasar Yesus yang sudah selamatkan kita, iman kita harus kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Seperti itu. Terus Galatia 3:22-25 berkata, tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi iman dalam Yesus itulah janji yang diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengaruh hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah nyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penonton bagi kita sampai Kristus datang supaya kita diberikan karena iman. Jadi dulu sebelum Tuhan Yesus datang, kita masih terkurung dalam hukum Taurat. Kita masih takut melakukan dosa ini, takut dihukum Tuhan, takut ini karena
hukum Taurat mengawal kita sehingga kita tidak bisa bebas. Tapi ketika Yesus datang, kita memiliki kekuatan, kebebasan, artinya kita diberikan kemampuan, kita punya pijakan, pengharapan yang kuat sehingga kita, walaupun kita masih melakukan kesalahan teman-teman, tapi kita percaya bahwa Yesus bisa mengampuni kita, Yesus mengasihi kita, Yesus Allah memberikan kemurahan karena darah Yesus yang tercurah bagi kita di kayu salib, sehingga kita mungkin masih melakukan kesalahan ke depan, tapi kita percaya bahwa Yesus sangat luar biasa yang sangat mengasihi kita, yang akan mengampuni kita. Seperti itu. Intinya kita selalu dekat dengan Yesus, pegang sama Yesus, apapun yang terjadi kita percaya selama kita dekat dengan Yesus, kita akan selamat sampai kepada kesudahannya. 1 Timotius 1 ayat 14 berkata, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dalam limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih karunia dalam Yesus. Jadi iman dan kasih karunia dalam Yesus. Jadi iman kita harus kepada Yesus. 1 Timotius 3 ayat 13 berkata, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan luasa. Jadi orang yang bisa bersaksi tentang Yesus itu dia harus punya iman kepada Yesus, harus punya iman yang kuat kepada Yesus sehingga dia mampu bersaksi. Kapan iman itu bekerja? Nah, kapan iman itu bekerja? Saat menghadapi masalah, ketika mengalami sakit. Ya, ketika mengalami sakit teman-teman, ketika kita baca di Matius 9 ayat 2 berkata, tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi teguhkan hatimu. Jadi iman telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita percaya Yesus menyembuhkan kita, kita akan menempatinya. Walaupun kita belum saat ini belum lihat, tapi kita tetap percaya bahwa kita akan sembuh. Seperti itu. Terus Elia dan janda di Sarfat. Ya, Elia dan janda di Sarfat tentang janda yang membuat roti dari tepung untuk Elia, padahal jadi janda itu sangat kekurangan. Tapi janda itu taat, maka minyak untuk membuat roti tinggal sedikit jadi banyak. Jadi saat janda itu menolong Elia waktu Elia lagi lapar, dia bilang buat roti buat dia, padahal mereka sedang kekurangan minyak. Nah, minyak itu kan biasa digunakan untuk campuran untuk membuat roti, tapi minyak itu tinggal sedikit. Janda itu berpikir hanya dia dan anaknya yang makan, nanti dia sudah mati karena mereka tidak punya lagi. Tapi ketika dia percaya bahwa Elia adalah nabi Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya, maka dia taat saja akan perintah Tuhan buat Elia, maka dia memiliki minyak yang banyak. Minyaknya yang sedikit jadi tambah banyak, aneh kan? Luar biasa karena iman. Jadi begitu. Jadi Elia percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati janda ini saat dia taat pergi ke janda itu, sehingga minyak yang sedikit dari rumah janda itu jadi banyak karena percaya bahwa Tuhan sangat melakukan banyak perkara. Jadi Tuhan bisa melakukan sesuatu yang mustahil teman-teman. Jadi namanya Tuhan ya luar biasa. Makanya kita harus hidup dengan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib teman-teman. Seperti itu di luar pikiran kita. Nah, saat Tuhan perintahkan, jadi kapan iman itu bekerja? Juga saat Tuhan perintahkan, ketika Musa Tuhan perintahkan membelah laut, maka itu yang bekerja. Saat Tuhan perintahkan taat saja. Saat kita taat melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat itu. Jadi kalau kita taat akan perintah Tuhan, lakukan kebenarannya, maka mujizat akan terjadi teman-teman. Kalau kita serius lakukan kehendak Tuhan, maka bisa terjadi. Ketika Tuhan suruh kita ini lakukan, seperti Musa melakukan tula-tula di tanah Mesir, tongkat jadi ular atau air menjadi darah atau banyak hal itu karena apa? Iman. Dia percaya bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Saat Tuhan mengucapkan air menjadi darah, jadi darah. Tuhan bilang terbelah laut, barau. Dari gunung batu muncul air, terbelahlah bukit batu itu keluar air. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdosa, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Apa yang dia perintahkan, asal kita percaya, maka mujizat terjadi. Seperti Nabi, banyak mujizat atau banyak hal-hal yang terjadi, tapi masih banyak saja orang umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Lihat saja, kita mungkin sudah banyak mengalami mujizat Tuhan ya, dari kita kecil mungkin Tuhan sudah banyak melakukan banyak mujizat. Kita sudah percaya, namun kadang-kala lambat laun kita sudah mulai nyaman, kita mulai tidak percaya pada Tuhan. Jadi
Mungkin saat kita berdoa penyakit kita tidak sembuh, namun kita tetap percaya teman-teman, karena iman itu ada level-levelnya teman-teman. Jadi nanti saya akan bahas level-level iman teman-teman. Jadi iman itu ada levelnya. Jadi karena kamu masih anak-anak ya, Tuhan, kalau kita masih anak-anak ya kita minta aja, orang tua pasti kasih. Tapi kalau kita sudah dewasa, tidak semua permintaan kita Tuhan jawab teman-teman. Karena kita sudah dewasa, kita harus melatih diri kita. Tidak seperti anak baik lagi ya, sedikit merengek-rengek minta langsung kasih, minta langsung kasih. Tapi kalau kita sudah dewasa, Tuhan tidak akan kasih semua yang kita minta teman-teman. Karena Tuhan tahu kita sudah dewasa, kita harus minta hal-hal yang berkenan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang kudus, hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan kita. Tidak hal-hal yang remeh-temeh. Sakit sedikit minta sembuh, hanya sakit gigi sedikit merengek sama Tuhan. Jadi kadang kita terlalu manja teman-teman. Iman itu harus dewasa teman-teman, tidak stuck anak kecil, bayi yang sedikit mengeluh, sedikit mengeluh. Tapi kita harus dewasa menghadapi badai sebesar apapun, kita tetap tangguh, kita percaya Tuhan. Walaupun habis dagingku lenyap, seperti Mazmur Daud bilang, sekalipun dagingku habis lenyap, Tuhan, aku tetap percaya Tuhan itu luar biasa. Jadi itulah teman-teman, iman itu harus menaik, harus progres, ada tingkatannya, ada levelnya. Seperti rasul-rasul Tuhan, mereka melakukan banyak mujizat rasul-rasul, tapi mereka menderita teman-teman, mereka sakit teman-teman, mereka sampai mati, disiksa, mereka dibelenggu, mereka dirajam, mereka dipukul. Itulah luar biasa Tuhan, itu iman yang bertahan dalam penderitaan. Begitu, walaupun mereka tidak mengalami mujizat, tapi mereka tetap percaya. Itu iman yang bertahan sampai kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Yaitu di mana iman itu tetap setia. Kita tetap setia sama Tuhan kita tidak meninggalkan Yesus sampai akhir hidupnya, sampai mungkin kita ditangkap oleh orang-orang agama, kita dibelenggu, kita disiksa, tapi kita tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita tidak mengingkari iman kita tidak menjadi murtad atau orang bilang mualaf setelah kita meninggalkan Yesus hanya karena uang, hanya karena apa-apa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang setia tidak akan meninggalkan kita, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di surga atau di rumah Bapa atau di langit baru dan bumi baru. Itu yang janji yang kita pegang sampai akhirnya Tuhan. Ya Tuhan, maaf teman-teman kalau ada gangguan suara ayam, ya memang setan yang pakai banyak cara untuk mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Jadi kita fokus apapun yang terjadi, firman Tuhan harus disampaikan. Untuk apa iman teman-teman? Untuk apa kita harus punya iman? Karena selama kita di bumi ini kita butuh iman teman-teman. Ya, saya baca. Nah, kapan iman itu? Sudah tadi ya. Untuk apa iman itu teman-teman? Jadi ya untuk kita selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau fungsi iman itu supaya kita hanya mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah segalanya. Tuhan adalah Bapa kita, Tuhan adalah kekasih kita. Kita harus mengandalkan Dia. Kita tidak boleh mengandalkan yang lain selain Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, orang-orang di sekitar kita hanya alat Tuhan untuk menolong kita. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Sekalipun mereka tidak tolong kita, tapi kita percaya Tuhan akan menolong kita secara pribadi. Seperti Elia waktu dia kelaparan, tapi Tuhan mengirim malaikatnya memberi dia roti dan air. Bayangkan seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan bisa menolong teman-teman walaupun tidak ada seorang pun yang bisa menolong teman-teman, tapi Tuhan bisa mengirim malaikatnya untuk menolong teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Jangan bergantung orang lain, hanya alat Tuhan untuk menolong teman-teman. Tapi sekalipun mereka tidak tolong teman-teman, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong teman-teman. Sekalipun teman-teman tidak seorang pun bisa menolong. Mati pun teman-teman selamat, asalkan tetap percaya dan setia pada Yesus sampai selama-lamanya. Jangan menduakan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap bergantung hanya pada Tuhan. Satu-satu yang kuandalkan, satu-satu yang kupercaya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7, ayat 5 dan 7 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya kalau kita mengandalkan manusia, kita terkutuk.
Ya mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kalau kita mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, keterampilan kita, kemampuan kita, karena kita punya pengalaman, berarti kita merasa bangga karena kita sudah melakukan itu artinya terkutuk teman-teman. Tapi kalau kita percaya bahwa apa yang kita lakukan karena semua dari Tuhan, Tuhan yang berikan kita kekuatan, Tuhan yang mampuan kita, Tuhan yang berikan kita pengertian, Tuhan yang berikan kita pengetahuan, Tuhan yang berikan kita pengertian, kita menyadari semua apa yang kita lakukan ini dari Tuhan. Kita merendahkan hati kita menyadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Itulah kita diberkati. Dan juga terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kalau hati kita jauh dari Tuhan, kita tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tidak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau memuji Tuhan, yang menjauh daripada Tuhan, terkutuklah teman-teman. Jadi kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Terus diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi iman itu tadi bilang apa? Bukti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Berarti Yesus adalah dasar. Kita harus berharap hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain. Terus Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi itulah fungsi iman teman-teman, supaya kita hanya bergantung pada Tuhan, kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak boleh pada yang lain. Manusia pun, benda-benda, uang kita juga, kita jangan menjadi itu alasan dasar kita untuk bangga. Tapi harus berdasarkan Yesus adalah yang menjadi pusat segala-galanya dalam hidup kita. Dia dasar kita. Seperti itu, dasar kita berharap. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi setiap langkah kita, dan kita mau melakukan apapun yang benar, harus kita akui bahwa itu semua karena Tuhan yang membuat kita. Kita ada sampai saat ini karena Tuhan. Kita bernafas karena Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bisa. Jadi jangan menganggap diri saya ini lebih pintar dari orang lain, atau menganggap saya ini bisa menjalani hidup sini dengan cara saya sendiri. Kita jangan menganggap diri kita, harus takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau tidak takut Tuhan, kita akan mengalami kesembuhan. Kita akan mengalami tulang-tulang kita akan segar teman-teman. Tapi di kasus lain juga ada, kalau kita izinkan sakit, memang ada rencana Tuhan lain. Jadi ada hal-hal tertentu. Jadi kita bisa mengerti banyak hal yang kita bisa mengerti tentang Tuhan, banyak tentang iman, tentang hal-hal yang mungkin kita bilang kita sudah pernah tapi kita belum sembuh. Berarti Tuhan mau mendewasakan kita teman-teman. Tidak selalu sakit itu adalah sesuatu yang kutuk, tidak teman-teman. Ada sakit memang atas kehendak Tuhan, atas ada rencana Tuhan supaya kita lebih dewasa untuk kita percaya kepada Tuhan. Jadi semua dalam rencana Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, semua sudah dalam aturan. Intinya kita hati kita terpaut pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, firman Tuhan berkata, hatiku tetap pada Tuhan. Kita tetap tertuju pada Tuhan. Seperti itu. Karena Tuhan adalah pencipta kita, seperti sudah bahas di renungan sebelumnya, supaya kita mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kekuatan kita dan menjadi sombong dengan orang lain dan sombong terhadap Tuhan. Jadi supaya kita tidak sombong teman-teman. Untuk apa iman? Supaya kita percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak sombong atas kemampuan kita, tidak menjadi orang yang angkuh, merasa kita hebat. Itulah tujuan iman teman-teman. Jadi iman itu bukan sekedar apa-apa atau apa, supaya kita bergantung pada Tuhan, supaya kita percaya yang pada Tuhan. Kita tidak pada dokter pun, sekalipun kita berobat, kita tidak mengandalkan pada dokter, kita tidak bergantung pada obat apapun, tapi kita mengandalkan Tuhan. Mungkin Tuhan pakai dokter itu, Tuhan pakai obat itu, ya terserah Tuhan. Seperti hati kita kepada Tuhan, sumber segala-galanya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Jadi fokus kita pada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi atau manusia apapun, cara apapun. Itu hanya alat jika Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, tidak akan sembuh. Banyak orang berobat dari hari-hari, pergi luar negeri berobat ke sini kemari, tapi tidak sembuh-sembuh. Begitu. Jadi bukan itu fokus kita, hanya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, bukan pada manusia. Kita menghabiskan uang untuk mencari pengobatan ke sana kemari, tapi ujung-ujungnya kita butuh Tuhan.
Kita hanya percaya kepada Tuhan. Dia yang punya nafas, Dia yang punya kehidupan, Dia yang punya segala-gala, Dia memiliki segala. Kita hanya bergantung hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tidak yang lain lagi teman-teman. Seperti itu. Karena semua yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman mungkin renungkan kembali renungan yang sudah pernah bahas sebelumnya, sehingga teman-teman bisa mengerti siapa Tuhan itu dan mengapa saya ada di dunia ini. Iman itu adalah level, tingkatan. Roma 1 ayat 19 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu harus hidup oleh iman. Kita orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus, oleh dari Yesus, kita harus hidup oleh iman. Kalau tidak dengan iman kita tidak bisa. Kita bukan orang benar teman-teman. Jadi orang benar itu wajib hidup harus dengan iman, harus percaya kepada Tuhan, melangkah dengan iman, berjalan dengan iman tiap hari, seperti itu. Karena Tuhan Yesus berkata, apakah aku dapat iman di bumi nanti kalau Dia datang? Seperti itu. 2 Korintus 10 ayat 19 berkata, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Jadi iman itu ada tingkatan. Iman itu bisa bertumbuh. Iman seperti benih yang ditabur, akan bertumbuh teman-teman. Semakin lebat, semakin berakar, semakin berbuah teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu imannya kecil, sekarang iman besar, luar biasa teman-teman. Jadi dulu waktu kita masih bertumbuh pertama-tama percaya Tuhan, kita minta apa saja Tuhan kasih. Saya kalau sakit dulu, hari ini sakit langsung Tuhan sembuhkan. Hari ini sakit Tuhan sembuhkan. Langsung berdoa saja Tuhan jamah sembuh, langsung sembuh, tapi instan langsung sembuh. Berapa hari sakit sembuh. Tapi lama kelamaan kita semakin dewasa, tidak segampang itu lagi. Tuhan tidak mau kita jadi iman yang level iman lebih besar lagi. Kita tidak disembuhkan tapi tetap percaya, tetap setia, tetap berjuang, tetap mengasihi Tuhan. Walaupun semua doa kita belum dijawab, itulah iman yang tetap setia walaupun kita belum melihat yang kita harapkan. Sekalipun kita harus kembali, harus Tuhan panggil, kita percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Tidak boleh ada Allah lain dalam hati kita. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang lain bertumbuh iman, luar biasa. Paulus sangat bangga ketika dia melihat orang-orang yang dia bimbing itu imannya bertumbuh, luar biasa. Kita melihat bahwa dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, kita tidak perlu banyak kasih masukan lagi. Misalnya kalau teman-teman sudah dewasa atau sudah pintar, sudah expert lah, sudah dewasa dalam Tuhan, orang lain tidak perlu banyak mengingatkan lagi teman-teman. Teman-teman sudah bisa mengatasi masalah sendiri, teman-teman sudah bisa melewati tantangan sendiri, tidak perlu lagi harus dikasih masukan. Teman-teman sudah sangat dewasa dalam Tuhan, teman-teman sudah tangguh, sudah sangat dekat dengan Tuhan, teman-teman bisa mengatasi masalah sendiri. Seperti itu. Tidak perlu lagi merengek orang tua atau minta bantuan orang, kan teman-teman bisa mengatasi masalah sendiri karena teman-teman sudah dewasa. Karena Ibrani 4 ayat 2 berkata, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tapi firman permintaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka mendengar. Jadi iman itu bertumbuh teman-teman. Ada yang tidak bertumbuh karena di lingkungan yang salah. Kalau teman-teman memiliki lingkungan yang tidak benar, misalnya teman-teman komunitas teman-teman hanya hidup hanya menceritakan atau menggosip nama orang, atau menciptakan atau kumpul dengan kumpulan yang hanya bicara hal-hal yang jorok, hal-hal yang tidak benar, teman-teman iman teman-teman tidak bertumbuh. Tapi teman-teman kumpul dengan komunitas yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau hidup benar, hidup kudus, hidup suci, teman-teman iman teman bertumbuh. Teman-teman semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup benar, menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa kan teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya tempat komunitas yang tepat, atau tidak memiliki perkumpulan komunitas yang kuat, atau yang tidak mendorong teman-teman dekat dengan Tuhan, teman-teman iman teman-teman akan stuck terus, tidak bertumbuh. Begitu saja sampai tua, begitu saja. Banyak orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, mereka seperti kanak-kanak karena iman mereka tidak bertumbuh teman-teman, karena mereka kurang baca Alkitab, yang tinggal sungguh-sungguh dalam Tuhan. Seperti itu. Kalau kita dari sekarang masih muda sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka saat kita tua, luar biasa, kita semakin luar biasa teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita dari kecil sudah kenal Alkitab, asalkan kita iman kita seperti itu saja. Hal itu meningkat teman-teman, semakin umur naik semakin dewasa iman kita. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, tentang imanmu kepada Yesus. Jadi iman kepada Yesus, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman
dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman itu sempurna teman-teman, nanti akan sempurna. Semakin kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita luar biasa dengan Tuhan, iman itu akan semakin sempurna. Jangan mengabaikan keinginan, memiting iman salib dengan ganti sukacita disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata. Jadi Yesus adalah pelaku iman yang sejati. Dia sempurna sampai dia taat sampai mati ke salib untuk menebus dosa kita. Itulah kesempurnaan iman. Jadi kita harus jadi memiliki iman yang sempurna sampai kita benar-benar sampai kita percaya sepenuhnya. Begitu, tidak ada lagi kompromi yang lain-lain seperti itu. Dari Simon Petrus hamba Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang bersama dengan kami memperoleh iman karena Yesus, karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, memperoleh iman karena keadilan. Seperti itu. Banyak iman, tentang iman banyak sekali di Alkitab. Nah, ada kata Alkitab iman tanpa perbuatan mati. Yes, benar. Iman tanpa perbuatan mati. Iman harus diiringi dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22 dan 6. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman harus dengan perbuatan. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita harus melangkah teman-teman. Apa yang kita yakini kita harus melangkah. Tetap hidup benar, tetap hidup kurus, tetap suci, lakukan kebenaran. Jadi kalau kita sudah punya iman, kita tetap melakukan kebenaran. Tetap melakukan kehidupan kita secara biasa, rutinitas lakukan kebenaran. Jadi iman tuh dia akan bekerja dengan perbuatan yang tepat, yang benar untuk mendapati iman itu. Bukan dengan cara yang mau cepat instan, tapi kita dengan cara yang tepat. Begitu. Seperti itu tanpa roh dan mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus, bukankah Abraham bapa kita diberikan karena perbuatan-perbuatan ketika yang mempersembahkan Ishak anak di atas mezbah? Jadi dia percaya Tuhan akan menjamin keturunannya nanti. Sekalipun Ishak harus dikorbankan, dia percaya Tuhan akan memberikan dia keturunan dengan cara apapun. Tapi dia melangkah, dia tahu bahwa Tuhan sanggup, tapi dia anak tinggal satu-satunya Ishak yang seharusnya menjadi keturunannya nanti mewaris, tapi Tuhan minta untuk dipersembahkan. Tapi ketika dia melangkah untuk mempersembahkan Ishak, dikorbankan di tempat api itu, di tempat perapian itu, Tuhan bilang, malaikat Tuhan berbicara, stop, dan kau adalah iman luar biasa Abraham. Jadi Abraham melakukan. Jadi iman ada perbuatan. Dia melangkah dulu. Dia berani untuk melepaskan Ishak karena taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang stop. Tidak jadi dibakar Ishak. Jadi Ishak menjadi keturunannya atau menjadi ahli warisnya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna. Jadi iman dan perbuatan harus sama-sama, harus melangkah begitu. Iman tanpa perbuatan mati artinya kita percaya Tuhan Yesus menolong kita, menyelamatkan kita. Kita harus melakukan kewajiban kita, ya, tetap melakukan kebenaran kebaikan. Contoh Yesus memberkati 5.000 orang dengan makanan itu mulai dari 5 roti dan 2 ikan. Artinya ada orang yang mau berkorban. Jadi 5 roti dan 5.000 orang diberi makan lebih dari 5.000 orang itu. Karena mulai dari benih yaitu 5 roti dan 2 ikan. Jadi harus ada sesuatu dulu baru terjadi mujizat, iman terjadi. Begitu mujizat terjadi, jadi harus ada yang kita korbankan. Di begitu banyak ribuan orang hanya ada 5 roti dan 2 ikan saja. Bayangkan orang yang merelakan itu tuh biasa dia punya iman yang besar. Dia serahkan semua yang dia miliki itu 5 roti dan 2 ikan. Kalau Yohanes bilang ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, jadi dia berikan. Padahal mereka mau makan untuk keluarga mereka, tapi mereka relakan untuk jadi berkat bagi orang lain teman-teman. Jadi itu luar biasa teman-teman. Jadi dia harus berikan, harus dipersembahkan. Maka bisa memberkati banyak orang. 5.000 orang laki-laki bahkan lebih dari itu bisa makan, yaitu dengan berlipat kali makan sisa 12 bakul. Luar biasa teman-teman. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, yaitu tadi Musa. Karena iman mereka melangkah, mereka membela laut. Luar biasa, percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat besar. Terus karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Waktu orang Israel keliling tembok Yeriko, dengan iman saja, dengan iman mereka keliling maka tembok itu runtuh. Luar biasa, hanya dengan keliling saya yang percaya perintah Tuhan, iman rema itu mereka percaya Tuhan bilang keliling ya, mereka taat saja mengelilingi. Itu namanya profetik teman-teman. Jadi ada perintah Tuhan yang profetik. Jadi hal-hal yang aneh yang Tuhan perintahkan yang aneh sepertinya keliling kota ini, keliling kota tiba-tiba runtuh tembok-tembok di Yeriko. Begitu artinya iman kita bekerja ketika kita taat akan firman Tuhan. Tuhan perintahkan kita lakukan saja, walaupun kita bilang masa iya sih Tuhan suruh saya seperti ini, tapi kita lakukan ya.
tiba-tiba terjadi mujizat seperti itu. Nah, kalau kita mau masuk surga kita harus beriman kepada Yesus. Tapi kalau kita cukup sekedar percaya begitu saja, kita harus hidup sesuai dengan kehendak. Jadi iman itu harus bekerja yang berbuat. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita tidak cukup hanya percaya Yesus, tapi kita harus melakukan kebenarannya. Kita harus melakukan kebenaran. Tidak mungkin kita percaya Yesus tapi kita tidak suka melakukan kebenaran, tidak suka hidup kebenaran. Kita harus setia melakukan kebenaran sampai akhirnya. Nah, kalau kamu mau pasangan yang cinta Yesus, artinya kamu juga harus cinta Yesus. Jadi kalau kita mau selamat, artinya kita juga harus memperjuangkan keselamatan. Artinya kita harus melakukan kebenaran, kita harus hidup benar, harus menjadi contoh teladan. Kita harus mempertahankan hidup kita untuk hidup benar, dekat dengan Yesus setiap hari, seperti itu. Begitu kalau kita mau pasangan yang cinta Yesus, sungguh-sungguh cinta Yesus, kita harus juga cinta Yesus, harus sepadan teman-teman. Jadi kalau teman punya pasangan, teman satu cinta Yesus, baru teman-teman setengah-setengah cinta Yesus, baru teman-teman masih jarang baca Alkitab, artinya teman-teman sedang mempengaruhi dia supaya dia jauh dari Tuhan. Nanti suatu saat kalau teman-teman sudah tidak sepadan, tidak sungguh-sungguh dengan Yesus, bahwa dia sungguh-sungguh dengan Yesus, berarti tidak sepadan teman-teman, tidak seimbang. Kalau teman-teman satu cinta Tuhan dan satu biasa-biasa, ya tidak bisa teman-teman, akan berbeda jalan. Dia berat jalan, dia mau cepat dengan Tuhan, tapi teman satu lambat. Jadi harus cari pasangan yang, misalnya teman-teman punya pasangan yang cinta Yesus, mau pesan cinta Yesus, teman-teman juga cinta Yesus harus sama. Jadi jangan teman-teman mau pasangan yang cinta Yesus tapi teman-teman tidak cinta Yesus, teman-teman juga malas baca Alkitab. Bagaimana? Tidak sepadan teman-teman. Jadi teman-teman harus sepadan begitu. Terus 2 Korintus 6 ayat 15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah dapat antara kebenaran dan kedudukan, atau bagaimana kita dapat bersatu yang gelap. Jadi kalau teman-teman cari pasangan yang tidak seimbang atau tidak percaya Yesus, ya tidak bisa teman-teman, tidak bisa berjalan, tidak seimbang begitu. Begitu juga iman. Kalau kita percaya Yesus, kita juga harus sungguh-sungguh dengan Yesus begitu. Hidup sungguh-sungguh buat Yesus. Begitu kalau kita punya pasangan yang cinta Yesus, mau pasangan cinta Yesus, kita juga harus cinta Yesus sungguh-sungguh, seimbang. Mau teman-teman sedikit masuk ke arah cinta, jadi harus begitu, harus sedikit masuk biar enak, bagus begitu. Jadi ada balance begitu. Kalau kamu menjadi orang diberkati secara finansial dengan benar, kalau kamu rajin memberi dan menolong orang lain dengan tulus, kamu akan diberi. Jadi kalau kita mau diberkati secara finansial, kita juga banyak harus memberi, menabur. Seperti itu. Kita berkata Lukas 6 ayat 13, berilah dan kamu akan diberi, suatu karya yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, yang tumpah keluar, yang curahkan ke dalam ribahan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi harus sesuai apa yang kita harap, kita harus mengerjakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi walaupun hasilnya belum ada, tapi kita percaya nanti sesuatu kita akan mendapat yang terbaik. Artinya kalau kamu mau diberi, kamu juga memberi dulu, bukan terima dulu baru beri. Tapi Tuhan bilang memberi dulu baru bisa menerima, menabur dulu baru menuai. Kalau kita tidak memberi, kita tidak akan bisa menerima yang baik. Kita harus memberi dulu. Itu. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang mengamat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Jadi kita harus banyak menyebar harta supaya kita bertambah kaya, teman-teman. Karena Tuhan bilang jualah segala harta ikutlah aku, begitu. Orang kaya susah maksudnya, jadi kita harus menabur. Uang ini hanya titipan, teman. Kita tidak bisa menahan uang ini untuk kepuasan kita. Uang itu seperti air, teman-teman. Kalau sudah mengalir di tangan kita, kita harus alirkan lagi. Jangan kita tampung, gitu. Seperti air itu kalau kita tampung nanti menjadi bau busuk, teman-teman. Begitu juga uang, kalau uang sudah Tuhan berikan banyak, teman-teman jangan tampung, teman-teman terus harus lepaskan uang itu, ditabur lagi supaya berkembang di luar sana, nanti berkat datang lagi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada uang banyak di bank, jangan tampung lama-lama, teman-teman. Lepaskan, tebarkan itu kebaikan, lepaskan itu uang. Jangan lagi berpuas pada uang, lepaskan itu uang untuk jadi berkat bagi orang lain. Seperti air mengalir begitu. Jadi kita itu cuma saluran berkat Tuhan, teman-teman. Jadi Tuhan memberkati kita salurkan lagi berkat itu. Jadi jangan kita tahan itu uang, dibawa busuk, teman-teman. Nanti ada inflasi juga, uang itu tidak akan berguna, makanan makin kurang nilainya. Tapi kalau kita menabur kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Jadi jangan tahan, teman-teman. Jadi menyebar harta bertambah kaya. Jadi orang yang menyebar harta, jadi sebarkan harta, teman-teman. Jangan tahan-tahan. Buat apa? Tidak bawa di surga juga, teman-teman. Berikan semua apa yang teman-teman bisa berikan.
Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Ya. Siapa yang beri minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia akan dikutiki orang, tapi berkat turun atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi teman-teman punya berkat, jangan tahan, lepaskan. Sudah apa mau miskin juga sama, yang penting lepaskan. Seperti itu. Siapa mengajar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengajar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa yang percayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Jadi siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan, yang punya mobil, yang punya uang, yang punya ini, lepaskan sudah. Uang itu berkati banyak orang, jangan tahan-tahan. Tapi orang benar akan tumbuh seperti orang muda. Seperti itu. Sudah waktu sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan tahan-tahan lagi, yang harus kita jual sudah, yang apa yang kita bisa berkati sudah. Iman itu hanya saat di bumi. Iman itu bekerja saat di bumi. Nanti sudah di surga tidak perlu iman lagi. Kita sudah ada Yesus, sudah ketemu Yesus. Jadi sudah melihat Yesus, sudah hidup baik, kudus, sudah tidak perlu lagi iman di surga. Sudah tidak saling mengasihi sama lain saya di surga. Karena di bumi ini kita tidak melihat Tuhan, makanya kita mengandalkan Tuhan. Karena kita lemah, kita daging ini gampang jatuh dalam dosa, makanya kita percaya Tuhan yang punya kemurahan, yang menolong kita, memampukan kita untuk hidup benar. Yohanes 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepada, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Luar biasa ya teman-teman. Thomas yang berkata pada Yesus, dan Yesus berkata pada dia, kita melihat baru percaya, tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah percaya. Iman itu kita belum melihat namun kita percaya. Begitu Yesus, kita belum melihat Yesus secara fisik, jasmani, kita belum melihat dia, tapi kita percaya dia juru selamat. Itulah iman teman-teman. Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk percaya. Kita tetap percaya bahwa dia juru selamat hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 8 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Sekalipun kita belum melihat Yesus, namun kita mengasihi Yesus. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu gembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Luar biasa teman-teman, kita tidak melihat namun kita percaya. Itu luar biasa. Teman-teman. Lukas 18 ayat 8 berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Yesus datang di bumi nanti, datang lagi kedua kali, dia akan melihat bahwa mana orang-orang yang sungguh-sungguh percayakan dia, yang hidup bagi dia, yang berkorban bagi dia, yang hidup benar bagi dia, yang berjuang mempertahankan kebenaran, mengasihi orang, menolong orang lain. Pokoknya hidup bagi Yesus seperti itu. Tidak menjadi penebar Injil yang palsu, tidak menebarkan hal-hal yang dusta kepada orang lain, yang menyangkal Yesus, yang menebarkan Injil yang lain, yang hidup benar menceritakan tentang Yesus ada juru selamat. Itulah orang-orang yang tetap setia. Itulah yang Tuhan cari nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau kita belum mati ya, atau belum meninggal, Tuhan Yesus datang dan dia akan melihat iman kepada anak-anak manusia di dunia ini. Kalau sudah di surga tidak perlu iman lagi. Iman harus dengan kasih, karena kasih. Iman harus karena kasih. Kalau kita punya iman karena kita mengasihi Yesus, karena kita percaya dia. Kalau kita punya iman karena kita mengasihi sesama, kita harus memiliki iman. Karena kita mau doakan orang lain yang sakit, kita harus beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mengasihi dia, Tuhan, aku mau dia sembuh. Iman harus dengan kasih, seperti itu. Jadi yang paling besar adalah kasih daripada iman, pengharapan untuk kasih. Jadi harus kasih. Jadi kasih itu harus menjadi sesuatu yang penting juga dalam iman. Tuhan harus ada kasih juga. Karena kita saling mengasihi, karena kita mengasihi si Tuhan, kita mau hidup benar, kita percaya karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita percaya dia. Seperti itu. Pentingnya iman, sebab di dalamnya ternyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tulis orang benar karena hidup dengan iman. Ya, pentingnya iman karena orang benar adalah harus hidup oleh iman. Tuhan Yesus juga akan datang kembali. Dia bilang dia akan mencari orang yang punya iman di bumi ini, yang percaya dia. Seperti itu. Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi iman kita harus kepada Yesus. Itu yang penting. Kita harus pertahankan itu sampai akhir. Ya, iman itu harus suci. Ya benar. Yudas berkata, Yudas 1 ayat 20 berkata, bukan Yudas Iskariot, Yudas murid Tuhan yang bukan pengkhianat. Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Jadi kita harus bangun di atas dasar iman yang paling suci. Iman yang paling suci itu
Kira-kira menurut saya iman yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh hidup benar bagi Yesus, yang menjaga iman itu kudus. Kita tidak boleh percaya yang lain, kita tidak boleh mengandalkan yang lain, harus mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, satu-satu yang kita harapkan, satu-satu yang kita percaya. Tidak boleh ada yang lain seperti itu. Seperti itu. Kita tidak boleh fokus pada hal-hal materi, pada duit dan hal-hal yang duniawi. Kita harus fokus pada Yesus. Tidak boleh ada hal lain di dalam ini, hanya Yesus. Dan kalau kita percaya Yesus, kita harus selalu berjuang untuk hidup suci. Jadi kita harus hidup suci juga, supaya iman itu luar biasa, teman-teman. Iman itu kalau sudah dilengkapi dengan hidup suci, hidup kasih, lengkap semua, luar biasa. Kalau kita jatuh, bangkit lagi hidup suci. Jadi harus bangkit lagi untuk hidup benar, untuk mempertahankan untuk hidup iman itu tetap suci. 1 Yohanes 3:3 berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi setiap orang yang mengharap pada Yesus, yang berharap pada Yesus, harus setiap hari menyucikan diri, harus meluruskan diri, harus kembali hidup suci, cari hidup suci, harus. Jadi kemarin teman-teman sudah dosa, kembali pada Tuhan, cari lagi untuk teman-teman disucikan, dikuduskan lagi, hidup dalam kebenaran, sampai teman-teman sempurna nanti. Kesimpulannya yaitu miliki iman yang tangguh kepada Yesus. Jadi iman salah ketiga, teman-teman. Miliki iman yang tangguh kepada Yesus. Masalah apapun boleh terjadi, teman-teman. Imanku kepada Tuhan Yesus tidak pernah hilang. Dia tetap satu-satunya Tuhan dan juru selamat hidupku. Tidak boleh ada yang lain. Itu harus tangguh, teman-teman. Harus kuat. Kita harus minta Tuhan untuk memberikan iman yang kuat. Tetap menjadi melakukan kebenaran dan perintah Tuhan setiap hari, itu bukti bahwa kita memberi iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tetap setia melakukan kehendak-Nya, melakukan kebenaran, tetap setia. Terus yang ketiga, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kita harus jaga iman kita dengan membangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kekasih kita, sahabat kita, Bapa kita yang kekal. Kita ada karena Dia mengasihi kita. Jadi kita harus setiap hari bergantung sama Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah harus jadi kebiasaan hidup kita, harus kesukaan kita setiap hari, teman-teman. Ya, itu teman-teman yang mungkin saya bisa sampaikan, teman-teman. Kiranya teman-teman bisa mengerti iman itu seperti apa, harus berdasarkan Yesus, harus sungguh-sungguh Yesus. Pokoknya luar biasa lah, teman-teman. Kiranya ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang iman, dan teman-teman semakin tangguh lagi dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang, ya ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita harus setia dengan Tuhan sampai akhir zaman. Ya, terima kasih Tuhan, jangan lupa subscribe. Terima kasih dalam nama Yesus, amin.